Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, saya punya pertanyaan nih untuk Anda. Apakah Anda wanita yang sering mengalami menstruasi yang tidak teratur? Misalnya menstruasinya jaraknya terlalu dekat. Atau misalnya Anda juga wanita yang sulit atau tidak bisa hamil, serta sering mengalami pendarahan setelah menopause. Nah, jika itu terjadi pada Anda, hati-hati. Bisa saja Anda sedang mengalami yang namanya polip rahim. Nah, ini ada di data ya, diperkirakan sekitar 4 dari 10 wanita yang mengalami pendarahan abnormal ini bisa mengidap polip rahim. Dan dalam kondisi yang serius, polip rahim ini juga bisa menjadi kanker serviks. Waduh, serem tuh ya. Nah, hari ini kita akan bahas nih ya di episode Dunia Sehat kali ini mengenai polip rahim ini. Kira-kira apa sih penyebabnya, lalu bagaimana cara penanganan dan juga pengobatannya. Bagi Anda juga yang ingin tanya kepada dokter, bisa ya, nanti bisa konsultasi langsung. Hubungi kami di nomor telepon interaktif kami di 021 290 32 644 atau di-mention di Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita ngobrol dengan dokter seputar polip rahim ini, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, polip rahim adalah penebalan atau benjolan yang terbentuk pada dinding dalam rahim akibat pertumbuhan jaringan yang abnormal. Kondisi ini biasanya dialami oleh semua wanita, tapi umumnya terjadi pada wanita yang sedang atau sudah mengalami proses menopause. Polip rahim ini terbentuk akibat pertumbuhan jaringan endometrium yang berlebihan. Ukuran polip rahim dapat beragam, dari mulai sekecil biji wijen hingga sebesar bola pingpong, dan jumlahnya pun bisa lebih dari 1. Polip rahim juga terkadang bisa menjalar melalui leher rahim hingga ke vagina. Wanita yang berusia 40 dan 50 tahun lebih rentan terkena polip ini jika dibandingkan dengan wanita yang lebih muda. Meskipun termasuk tumor jinak, jika tidak ditangani polip rahim diduga dapat mengakibatkan seorang wanita sulit atau bahkan tidak bisa hamil. Resiko keguguran pada wanita yang sedang hamil juga akan meningkat jika mengalami polip rahim. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya nih. Kita mau bicara mengenai polip rahim, kita mau tanya-tanya kepada dokter ya seputar polip rahim ini. Dan bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang lagi bisa menghubungi kami di 021 290 32 644 atau di-mention di Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Disiapkan dulu pertanyaannya, saya ngobrol dulu dengan dokternya ya, tapi kita kenalan dulu nih dengan dokternya hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Kurniati Setiarsih, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Halo, selamat siang dokter. Siang Mbak. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah. Sehat baik. dok? Sehat. Bagaimana yang lahiran bulan ini banyak dok? Banyak juga ya. Banyak juga. Tiap hari ada aja yang lahiran ya. Tapi sempat-sempetin kesini ya dok ya. Baik, kita mau ngobrol mengenai polip rahim. Kita sebelum masuk ke polip rahim, bicara polipnya dulu ya dok ya. Polip itu apa sih sebenarnya dokter? Jadi polip itu adalah suatu neoplasma atau tumor ataupun benjolan yang terdiri atas jaringan ikat vaskuler yang ditutupi oleh epitel kolumner, squamocolumnar ataupun epitel squamous. Itu jadi polip. Kalau lebih gampangnya apa tuh berarti dokter? Tadi kan banyak istilah-istilah medisnya ya, berarti itu benjolan. Benjolan yang tidak ada pada tempatnya, yang seharusnya tidak ada, dan terdiri atas vaskuler, pembuluh darah, dan epitel yang menghasilkan kelenjar. Jadi dia pembentuknya apa tuh berarti kalau polip? Jadi dua, ya dia vaskuler pembuluh darah dan epitel. Epitel sendiri mempunyai kelenjar ya. Kalau pada daerah rahim itu dia mempunyai kelenjar. Oke, berarti dari pembuluh darah dan juga dari kelenjar ya pembentuknya si polip. Ya. Polip ini biasanya ada di mana sih dokter? Tadi kan sebut ada pembuluh darah dan kelenjar. Bagian tubuh yang ada pembuluh darah dan kelenjar di mana aja? Ya di semua bagian tubuh kita, terutama yang mengandung mukosa ya. Jadi polip itu bisa tumbuh di mana-mana, bisa di hidung ya, yang kita kenal dengan polip hidung. Untuk di kandungan kita kenal ada dua polip ya, polip di rahim atau dinding rahim dan polip di leher rahim. Jadi ada dua jenis, ada dua tipe berdasarkan tempatnya. Itu dari letaknya ya, dari letaknya ya. Oke, penyebabnya apa tuh dokter bisa timbul benjolan tidak pada tempatnya ini? Ya, memang dia penyebabnya terjadi vokal hiperplasia atau pertumbuhan sel-sel yang berlebihan yang terjadi secara vokal yang disebabkan oleh inflamasi kronis ataupun reaksi lokal yang abnormal akibat stimulasi hormon ataupun bisa juga karena kongesti vaskuler yang tidak diketahui penyebabnya. Berarti yang satu belum diketahui penyebabnya, yang kedua dari hormon ya. Bisa atau inflamasi. Inflamasi itu radang yang kronis. Radang kronis itu kenapa tuh dokter bisa terjadi?
Bisa saja terjadi karena kelembapan, terutama pada daerah serviks ya atau leher rahim. Itu kita negara berkembang dengan kelembapan yang tinggi, kebersihan genitalia, ya penggunaan kontrasepsi itu mempengaruhi ya banyak faktor. Banyak faktornya ya. Berarti tadi masih belum diketahui dari hormon, dari inflamasi. Kalau inflamasi biasa dari kebersihan, dari kelembapan dan juga kontrasepsi tadi berarti ya. Oke. Kalau polip rahim ini sendiri berarti yang paling sering kalau di Indonesia karena apa tuh dokter? Penyebabnya memang tadi yang tidak disebutkan di 3 tadi ya, karena hormon, kemudian karena inflamasi kronis, dan karena tidak diketahui penyebabnya. Jadi kita harus periksa dulu. Pertama kita harus periksa dulu jenisnya apa. Jenis yang polip yang berasal dari leher rahim atau serviks, atau polip yang berasal dari endometrium atau rongga rahim. Itu penyebabnya dari 3-tiganya bisa ya dok? Iya. Bisa. Kalau kita kena yang di rongga rahim, bisa kena juga yang di serviks atau ada genetik yang menentukan? Bisa bersamaan. Bisa bersamaan. Iya. Oke. Kalau dari gaya hidup ada pengaruhnya nggak dokter? Ada, sangat ada sekali. Karena gaya hidup seperti pola makan, ya. Karena ada 3 keadaan yang menimbulkan atau mempermudah terjadinya polip, yaitu hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis, dan obesitas. Kita tahu bahwa obesitas, kencing manis itu adalah pola hidup, makanan dia makan, istirahat, diabetes, sudah kena diabetes betul. Bisa kena semuanya tuh ya. Olahraga yang teratur itu sebenarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya polip atau risiko. Kalau ketidakseimbangan hormon itu ada pengaruh dari mana sih dokter sebenarnya? Obesitas sendiri menimbulkan gangguan metabolisme dan gangguan hormon, sehingga terjadi hiperestrogen ya, anupos hiperestrogen, di mana kelenjar itu menjadi dengan rangsangan hormon estrogen itu pertumbuhannya jadi berlebihan. Berarti memang ketidakseimbangan hormon ini ada faktornya dari gaya hidupnya sendiri. Satu gaya hidup antara lain. Yang kedua tidak diketahui penyebabnya juga. Penyebabnya mungkin aja udah sehat juga, tetap aja ada ketidakseimbangan hormon pada akhirnya ya. Ada faktor pemicu yang mendorongnya lagi nggak nih dokter, bisa timbulnya si polip rahim ini misalnya dari tidak hamil atau seperti apa nih dokter? Itu bukan pemicu, tapi penyebab atau komplikasi. Justru jadi komplikasinya. Bisa menjadi komplikasi akibat adanya polip itu. Salah satunya bisa menyebabkan infertilitas atau sulit punya anak. Ataupun kalau perdarahannya memanjang, intermenstrual bleeding, yang tidak dideteksi dan tidak diketahui bisa menyebabkan anemia, kurang darah dengan berbagai gejala klinisnya. Karena memang salah satu gejalanya tadi ada pendarahan di luar, ya. Betul. Oke, nanti kita ngobrol nih dokter mengenai gejalanya, tapi jeda sebentar ya. Baik, pemirsa bagiannya yang punya pertanyaan nih seputar polip rahim, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai penyebabnya. Mungkin Anda ada curiga-curiga ya, jangan-jangan saya punya polip rahim nih, ingin tanya langsung ke dokter, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau di mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita masih akan kembali bicara mengenai polip rahim, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai polip rahim. Ini merupakan benjolan abnormal ya yang ada di rahim kita yang disebabkan dari pembuluh darah dan juga kelenjar tadi. Ini kalau dibiarkan bisa menjadi kanker serviks atau bisa membuat Anda menjadi sulit hamil katanya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung pada dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau di mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Kurniati Setiarsi SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Baik, dokter tadi sudah ngobrol memang penyebab polip rahim ini dari pembuluh darah dan juga kelenjar ya dok ya. Ada 3 penyebabnya tadi, dari ketidakseimbangan hormon, ada juga dari gaya hidup juga ya. Yang lebih rentan terkena ini ada umur-umurnya atau seperti apa nih dokter? Ya, biasanya rentan terkena ada usia perimenopause ya, di atas 40 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan pada usia reproduksi juga kita sering dapatkan pada bisa usia juga 20 sampai 35 tahun bisa juga. Kenapa yang sudah menopause jadi lebih rentan kena nih dokter? Iya, karena pada usia menopause metabolisme sudah mulai lambat, gaya hidup, pola makan, olahraga, kemudian biasanya dia kadang-kadang juga menggunakan kontrasepsi hormonal ya, dan lain sebagainya, jadi akan mempermudah terjadinya. Oke, sebenarnya yang terjadi ketika hormon kita tidak seimbang tuh kenapa sih dokter? Kenapa kemudian bisa jadi benjol begitu dokter di rahimnya?
Iya, jadi ada beberapa yang menyebabkan hormon kita tidak seimbang ya, karena pemakaian, salah satunya pemakaian kontrasepsi hormonal. Yang kedua, faktor stresor ya. Jadi karena pusat pengatur hormon itu adalah di otak, di hipofisis dan hipotalamus, sehingga pada suatu keadaan atau fase hidup di mana seorang wanita dapat saja mengalami stresor dan gangguan hormonal yang memicu terjadinya pertumbuhan dari polip. Yang ketiga juga faktor kegemukan ya, obesitas yang disebabkan oleh pola hidup atau gaya hidup ya. Yang ketiga ya tidak diketahui penyebabnya, ya dia bisa juga. Ketika dia obesitas, kemudian tadi hipertensi, dokternya itu pembuluh darahnya menjadi tersumbat atau seperti apa sih dokter? Kemudian dia bisa jadi timbul benjolan di rahimnya itu? Bukan, estrogen itu kan memicu pertumbuhan pembuluh darah ya, pembuluh darah sehingga lebih dilatasi, lebih banyak ya, lebih hipervaskularisasi. Sehingga karena tidak seimbang, estrogennya lebih banyak, maka timbul si benjolan ini pada akhirnya ya. Oke. Bukan hanya polip rahim, miom juga bisa. Miom juga bisa. Ya, hiperestrogen juga. Nanti kita bicara tuh bedanya polip dan juga miom ya dok ya. Kalau wanita yang sudah tadi kan yang perimenopause itu yang di atas 40 tahun ya dok ya. Yang sudah menopause lebih tinggi lagi nggak dok? Sebenarnya kejadiannya sama ya. Perimenopause itu ya sebelum, saat menopause dan setelah menopause. Setelah menopause, jadi karena metabolismenya yang dan hormonnya yang makin tidak seimbang ya dok ya. Nah kalau memang sudah menopause, kemudian tadi gejalanya itu masih mengalami pendarahan ya dokter ya? Yang disebut menopause bila setelah seorang wanita 1 tahun tidak menstruasi disebut menopause. Bila dia mengalami perdarahan, berarti itu hati-hati. Bisa saja suatu keadaan abnormal, bisa saja itu terjadi suatu polip ataupun penebalan endometrium atau polip endometrium, bisa saja. Ketika kita sudah menopause itu hormon kita sebenarnya estrogennya turun atau menjadi tidak seimbang sih dokter? Ketika kita sudah mau menopause, estrogen kita itu cenderung perlahan-lahan akan turun, ya sehingga hipofisis itu menghasilkan hormon yang disebut FSH yang memicu supaya estrogen, memicu ovarium untuk estrogen itu meningkat. Tapi karena memang ovarium atau indung telur kita memang sudah memasuki menopause, dia tidak akan bisa produksi, ya sudah mulai atrofi, sehingga estrogen progesteron itu memang normalnya dia memang makin lama makin menurun pada orang menopause. Karena memang tidak produksi telur, makanya juga tidak menstruasi. Ya, itu yang normal. Makanya oleh karena itu pada usia menopause bila didapatkan perdarahan postmenopause itu harus dicurigai ya, kita harus waspada. Jadi diambil sampel atau jaringannya diambil untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis, adakah jinak atau ganas. Oke. Nah dokter, ini kan tadi ada benjolan yang abnormal, lalu kemudian dia bisa jadi pendarahan, itu kenapa ya dokter? Karena tadi kan komponennya polip itu kan vaskuler, pembuluh darah. Iya, otomatis karena kalau terutama di serviks ya, itu karena berulang ya, kontak yang berulang pada suami istri, ataupun dia aktivitas yang banyak ya, mobilitasnya tinggi, ataupun bisa juga kalau dia polip endometrium atau di dalam rahim itu ya karena penebalan di dalam rahim, karena akibat rangsang estrogen yang menyebabkan pertumbuhan polip dan dinding pembuluh rahim itu hipervaskularisasi, vaskularnya lebih meningkat. Memang karena hormon estrogen sekali lagi ya. Baik, berarti kalau yang di kanker serviks, karena yang di serviks tadi polipnya karena mungkin dari hubungan suami istri makanya jadi berdarah. Itu diperberat, bukan penyebab. Bukan tapi penyebab, bisa, tapi ya, bisa. Kalau yang di dalam rahim karena dari penebalan dinding rahimnya. Jadi seolah-olah kita menstruasi lagi gitu dok ya. Luruh lagi, baik. Tadi kalau yang hipertensi juga jadi beresiko, kenapa ya dokter? Karena memang kan resikonya dia kan di pembuluh darah. Jadi aliran darahnya jadi jadi lebih permeabilitas pembuluh darah itu lebih rapuh, lebih mudah terjadinya perdarahan. Juga terjadi pendarahan akhirnya. Oke, baik. Nah dokter, tadi kita mau bicara mengenai gejala ya. Kalau tadi gejalanya kan kalau yang sudah menopause tadinya tidak mens, kemudian menstruasi, bleeding, ada gejala yang lain yang dirasakan seperti apa tuh dokter? Pada usia apa nih? Boleh dibahas secara umum ya. Secara umum dulu nih. Secara umum gejalanya adalah intermenstrual bleeding. Jadi perdarahan di luar menstruasi atau kadang spotting. Tidak selalu perdana banyak spotting atau perdana sedikit. Kadang didapatkan juga menoragi, itu menstruasinya banyak jumlahnya ya. Atau postcoital bleeding setelah hubungan suami istri berdarah. Keluar berdarah. Ya. Ataupun sebagian kecil juga mengalami lekore, keputihan yang lebih banyak daripada biasanya.
Keputihan itu karena dari hormon yang tidak seimbang. Iya, kan itu kelenjar. Kelenjar itu menghasilkan lendir dalam. Itu masih secara umum ya, Dok. Nanti kita bahas nih kalau yang lebih muda seperti apa, yang menopause seperti apa. Tapi jeda lagi ya, Dok ya. Baik, bagian ini juga yang punya pertanyaan langsung kepada dokter. Mungkin dari tadi pertanyaan saya masih belum ditanyakan gitu yang ingin Anda tanyakan ke dokter ya. Boleh tanya langsung ke dokter. Hubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_TV sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat dulu, makanan pencegah kanker rahim. Ini dia. Pemirsa, hubungan makanan dengan kanker rahim memang sangat kuat. Makanan menjadi nutrisi untuk tubuh, tapi selain itu, makanan bisa mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis makanan mengandung enzim khusus yang bisa menyerang sel kanker dan mendukung sistem hormon reproduksi yang seimbang. Berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang bisa mencegah kanker rahim. Wortel. Wortel bisa mencegah kanker karena mengandung begitu banyaknya zat warna alami, seperti beta-karotin dan zat karotenoid. Kedua jenis zat ini bisa aktif melawan pertumbuhan kanker karena bisa menyerap semua jenis karsinogen atau zat penyebab kanker dalam tubuh. Kacang-kacangan. Kacang bisa menjadi makanan yang cukup aman untuk tubuh dan bisa digunakan sebagai makanan cemilan sehari-hari. Tapi ternyata kacang juga sangat baik untuk mencegah kanker rahim. Selain itu, kacang juga mengandung nutrisi lain yang penting untuk mendukung sistem pencernaan dalam tubuh seperti serat. Proteinnya tinggi dan bisa mencegah kerusakan sel. Selada. Selada air atau selada hijau biasanya digunakan untuk menghias makanan. Tapi ternyata selada juga sangat penting untuk melindungi tubuh dari kanker rahim. Perempuan bisa mengkonsumsi selada segar untuk mencegah kanker rahim. Selada mengandung beberapa zat yang bisa melawan pertumbuhan kanker seperti flavonoid. Selain itu, flavonoid juga bisa menjadi makanan untuk diet karena tidak mengandung kalori tinggi. Teh hijau. Teh hijau yang terkenal dengan aroma dan rasa pahit yang kuat mengandung antioksidan tinggi yang bisa mencegah kanker rahim. Bahkan khasiat antioksidan pada teh hijau bisa mengendalikan pertumbuhan sel kanker atau sel tubuh yang rusak hingga berkali-kali lipat. Jeruk bali. Jeruk bali mengandung antioksidan yang baik untuk mencegah kanker rahim. Selain itu, beberapa senyawa nitrogen yang ditemukan pada daging buah juga bisa menurunkan resiko beberapa jenis kanker lain seperti kanker usus besar. Konsumsi jeruk bali segar lebih baik dibandingkan jus jeruk olahan yang mengandung zat makanan tambahan. Anda kembali lagi di Dunia Sehat, pemirsa. Kita masih bicara mengenai polip rahim. Dari tadi kita sudah bicara mengenai penyebabnya dan juga gejala-gejalanya sedikit ya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa lagi menghubungi kami di 0212903244 atau di-mention di Twitter kami di @daai_TV sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Kurniati Setiarsi SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Nah, dokter tadi sudah sebutkan gejala yang umum terjadi ada spotting ya, dokter ya. Kalau memang kita spotting yang perdarahan yang banyak sekali, kriterianya tuh kalau sudah ganti pembalut berapa banyak dokter yang di luar kebiasaan tuh? Sebenarnya disebut spotting itu perdarahan yang sedikit atau flek, istilahnya flek lah ya. Kalau yang disebut menoragi atau perdarahan pada saat menstruasi yang jumlahnya banyak, kriterianya bila dia lebih dari 50 cc per hari. Kadang kita sulit untuk mengukur ya 50 cc kalau dengan pembalut yang penuh ya dalam waktu 6 jam itu bisa lebih dari 4 pembalut. Oke, itu banyak sekali memang itu dok ya. Selalu penuh gitu ya. Memang terlihat tuh banyak sekali. Ya, lebih dari 4 pembalut ya dalam kalau per hari. Yang terlalu sering tuh berarti sebulan bisa dapat 2 kali atau bagaimana tuh dokter dibilang sering tuh? Atau terlalu dekat tuh ya? Terlalu kita dekat kan 28 hari gitu. Ya. Itu namanya siklus menstruasi. Kalau yang terlalu dekat itu memang siklus menstruasi normalnya 21 sampai 35 hari. Kalau dia terlalu dekat ya berarti kurang dari itu. Ya, dari hari pertama mens ke hari pertama mens berikutnya itu jaraknya paling cepat itu 21 hari. Jadi bisa sebulan dia 2 kali. Itu masih normal. Yang disebut intermenstrual bleeding itu bila di pertengahan dia setelah dia bersih, kemudian dia flek lagi atau spotting lagi. Nah, itu yang dikatakan intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding. Jadi di tengah-tengah semestinya lagi periode, tapi malah ada spotting gitu ya, betul, dok? Spotting, kadang hilang, kadang timbul lagi, tidak beraturan. Yang terlalu sering itu maksudnya seperti itu. Bisa jadi gejala ya. Oke, kita tahan sebentar, kita angkat telepon ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana nih? Ibu Rosti di Tangerang. Ibu Rosti mau tanya apa ke dokter? Ini saya umur saya 54. Oke. Tapi saya masih menstruasi terus. Mm-mm. Terus itu menstruasinya itu mundur-mundur terus gitu, dokter. Pertanyaan. Ini soalnya umur saya 54 sih, kenapa masih mens gitu loh. Oke, pertanyaannya. Mens pertama saya tuh SMP kelas 1. Oke, baik. Iya. Pertanyaannya kenapa masih menstruasi, lalu kenapa Iya, semakin mundur begitu ya? Menstruasinya tuh banyak banget gitu, sampai lubar-lubar gitu, dokter. Baik. Iya. Dokter ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke Ibu Rosti? Cukup, Ibu tidak memakai kontrasepsi ya? Enggak. Saya steril, dokter. Oh iya. Sudah steril. Iya. Ada Sudah pengaruhnya nggak ya, dokter, ntar nanti? Enggak. Oke, baik. Sudah cukup ya, Dok ya? Cukup. Coba dijawab ya Ibu Rosi. Terima kasih Ya, sudah terima tanya ke kasih. dokter nih ya. Ya. Baik. Kalau menstruasi tadi kan umur berapa sih kalau menopause nih, dokter? Jadi Ibu belum memasuki usia menopause ya, bisa dikatakan. Jadi usia menopause itu sebenarnya 45 sampai 55 tahun. Bisa saja seorang wanita belum menopause pada usia 55 tahun. Ya. Masih subur ya ibunya. Kalau dikatakan subur ya mungkin harus dilihat sel telurnya juga ya. Subfertil yang pasti. Kemudian tadi ditanya jaraknya mundur-mundur ya. Memang itu suatu keadaan yang normal menjelang premenopause. Jadi pada saat masa premenopause atau sebelum menopause, siklus haid kita akan mundur. Yang tadinya setiap bulan mungkin menjadi 2 sampai 3 bulan sekali, nanti makin lama 6 bulan sekali, dan pada suatu masa dia betul-betul 1 tahun berarti men yang disebut menopause. Karena tadi estrogennya, Betul, progesteronnya semakin sudah turun. ya makin turun. Jadi dan semakin mundur rendah. mensnya ya. Betul. Tapi tadi kalau di steril jadi ada pengaruhnya nggak tuh, dokter? Sebenarnya sih belum ada evidence base-nya ya, mencantumkan dengan steril kemudian menjadi menopause-nya jadi mundur gitu betul, ya, tidak ada pengaruhnya ya. Tapi tadi katanya menstruasinya banyak, dokter. Ini memang begitu karena lagi mau berhenti atau kenapa tuh, dok? Bisa iya, bisa tidak ya, bisa selama dia lamanya mens masih 3 Maksimal sampai 7 hari, kemudian banyaknya itu memang harus kita perinci lagi ya, berapa softtex 1 hari, apakah dia sampai menimbulkan anemia dan lain sebagainya. Dan memang pada usia 54 tahun sebaiknya ibu itu melakukan pemeriksaan rutin setiap tahun, pemeriksaan pap smear, pemeriksaan ultrasonografi ya, apakah ada yang kita temukan di dalam rahim. Oke, baik. Tadi sudah terjawab ya Ibu Rosia, memang usia menopause-nya batasnya 55 tahun, jadi nggak usah khawatir ya memang kalau masih menstruasi lagi. Tapi baiknya dicek ke dokter nih, siapa tahu kalau memang ada apa kayak polip atau kista atau apapun, jadi sudah bisa diketahui lebih awal. Semoga terjawab ya. Kita angkat satu telepon lagi dok ya. Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Saya Maisara Maisara di mana? di Medan. Di Medan. Silakan mau tanya apa ke dokter? Halo dokter. Halo Ibu. Iya, ini usia saya 39 nih, hampir 40. Gitu ya. Saya siklus haid saya kalau saya hitung itu sekitar 20 sampai 21 hari itu udah haid lagi. Gitu. Cuma volume haidnya tuh dikit banget gitu dokter. 4 hari saya udah selesai gitu. Dan saya tuh nggak pakai pembalut gitu kan, jadi pakai kain aja gitu ya, karena saya pikir itu lebih bersih. Jadi kelihatannya nggak banyak gitu. Itu apakah normal dokter atau gimana? Gitu. Saya takut juga nih, apa saya sudah mau dekat menopause gitu. Cuma saya nggak ada keluhan sih ya, nggak ada keluhan sakit perut atau apa. Cuma pusing aja gitu. Pusing. Gitu dokter, makasih tolong dijawab. Ada yang mau ditanyakan dulu dok? Atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup ya, coba dijawab ya. Ibu Maisara di Medan tadi, ini kalau tadi kita bisa jadi lebih sering kalau ada polip nih ya, ini 20 sampai 21 hari masih normal ya dok ya? Masih normal sebetulnya. Tapi kalau sedikit hari. Ini bagaimana nih dokter? Siklus menstruasi, jumlah darah menstruasi itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, karena menstruasi itu dipengaruhi oleh poros hipofisis hipotalamus ya, dan ovarium dan indung telur. Banyak faktor yang mempengaruhi, antaranya satu gaya hidup. Apakah ibu tersebut suka makan sayur atau buah yang banyak mengandung antioksidan ya, yang berguna pada dinding pembuluh darah. Kemudian faktor stresor, karena dia hipofisis itu adanya di otak. Jadi setiap stresor fisik maupun psikis akan ikut mempengaruhi jumlah darah menstruasi ya. Tapi kalau tadi dilihat 4 hari, sebenarnya masih normal ya. Cuma kecuali mungkin 1 hari habis gitu. Ya, mungkin volume darahnya yang
dia pertanyakan kenapa kok bisa sedikit. Di faktor yang pengaruhi itu. Tapi yang lebih sehat memang yang lebih banyak ya dok dibandingkan yang lebih sedikit? Atau ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya? Biasanya pada hari kedua, hari ketiga banyak, pada hari keempat, hari kelima sedikit. Ya. Untuk Ibu Maisarah ada saran nggak supaya tadi mungkin jadi lebih lancar, lebih banyak gitu? Mungkin makan makanan yang lebih sehat ya dok, satu banyak makan mengandung makanan yang antioksidan, mengandung antioksidan. Kemudian olahraga, tetap ya. Kemudian jangan stres. Karena itu pengaruh ya. Kalau stres atau jadi lebih sedikit bisa memajukan masa menopausnya nggak sih dokter? Stres yang apa dulu? Stres sesaat atau stres berkepanjangan ya? Karena stres itu nggak selalu psikis, fisik juga bisa kita kelelahan. Stres itu tidak dikonotasikan selalu sedih ya. Kegembiraan yang sangat berlebihan itu juga bisa memundurkan siklus menstruasi. Jadi siklusnya jadi kelihatannya jadi lebih panjang. Ataupun faktor-faktor lain atau gangguan hormon seperti PCO itu juga bisa pada masa usia reproduksi ya bisa mengakibatkan mens itu menjadi mundur. Oke, baik. Semoga menjawab ya tadi Ibu Maisarah ya. Tadi saran dari dokter tetap tuh makan makanannya juga harus lebih sehat, harus berolahraga, jaga tubuh lebih baik supaya menstruasinya jadi bisa lancar dan masa menopausnya tadi masih bisa ditunda lebih lama lagi dok ya. Baik, kita jeda kembali ya dokter ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan seperti Ibu Maisarah tadi bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau mention kami di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat lagi nih, cara menjaga kebersihan organ intim wanita. Ini dia. Pemirsa, sekarang ini banyak wanita yang lebih fokus memperhatikan penampilan serta karir hingga sering lupa untuk merawat dan menjaga kebersihan organ intim. Padahal jika kita sering merawat serta menjaga kebersihan organ intim, akan mencegah dari berbagai penyakit, salah satunya kanker serviks. Dan berikut beberapa cara menjaga kebersihan organ intim wanita. Hindari hubungan seksual saat menstruasi. Melakukan hubungan intim saat sedang menstruasi bisa memicu Anda terkena infeksi karena bakteri mudah menyebar dan berkembang biak. Tes screening serviks secara teratur. Dengan tes screening serviks, Anda bisa memeriksa kesehatan sel-sel serviks dan mendeteksi kemungkinan Anda mengalami kanker serviks yang biasanya ada pada beberapa wanita. Gunakan pakaian dalam berbahan katun dan deterjen khusus. Pakailah pakaian dalam berbahan katun dan menggunakan deterjen yang dibuat khusus, guna mengurangi resiko Anda tertular vaginitis atau penyakit umum pada wanita. Selain itu, hindari juga menggunakan sabun mandi atau deodoran di area intim Anda. Karena tidak jarang hal tersebut justru membuat area intim Anda iritasi ataupun infeksi. Cuci area V secara teratur. Secara teratur mencuci area Miss V akan membuatnya selalu bersih dan segar. Jangan lupa gunakan sabun khusus ataupun krim untuk area Miss V. Hindari infeksi saluran kemih. Hindari infeksi saluran kemih. Perbanyak mengkonsumsi air putih sepanjang hari untuk menghindari infeksi saluran kemih. Jangan lupa biasakan juga untuk selalu membersihkan area Miss V setelah berhubungan seks. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Kita hari ini sedang membahas mengenai polip rahim. Kita langsung lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Kurniati Setiarsi SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Nah dokter, tadi kita sudah sempat ngobrol di awal kalau memang komplikasi dari polip rahim ini bisa sulit hamil ya dokter ya? Kenapa bisa jadi sulit hamil tuh dok? Ya, karena polip ini bisa menimbulkan reaksi inflamasi di leher rahim dan yang biasanya menimbulkan infertilitas oleh kami itu kalau polipnya itu tipenya yang di endometrium, polip endometrium atau yang di rongga rahim. Rahimnya. Ya, sehingga dinding rahim itu menjadi untuk tempat nidasi itu tidak optimal. Misalkan terjadi pembuahan dan dia nidasi atau menempel di dinding rahim, bila ada polip, biasanya multiple ya, kalau polip di dinding rahim itu tidak cuma satu multiple, sehingga dia tidak bisa menempel atau nidasi dan tidak bisa berkembang. Akhirnya jadi janinnya tidak berkembang ya. Biasanya kalau kita polip rahim tuh ukurannya berapa besar sih dokter? Polip rahim itu dari sebesar biji kacang tanah sampai sebesar jempol ibu jari. Biasanya segitu ya. Kalau polip leher rahim ya. Kalau yang di rahim? Bisa juga diameternya dari sebesar biji kacang tanah kecil atau setengah ujung kelingking sampai bisa dia besar, bahkan sampai bisa keluar dari
mulut rahim. Besar sekali ya berarti bisa, itu ya dok ya, ya. ya. Oke, kita tahan lagi, kita angkat telepon lagi dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih? Ibu Sati di Tangerang, Bu. Iya, Ibu Santi, pertanyaannya apa nih ke dokter? Gini, saya usia 43 tahun. Ya. Waktu itu saya udah ke dokter kandungan juga. Dibilang saya tuh miom. Jadi sebelah kanan itu sakit banget kalau lagi dapat menstruasi itu ya. Terus kalau dapat menstruasi itu bisa lama dan banyak banget mengeluarkan darah gitu kan. Sampai saya tuh kalau sekali menstruasi itu bisa 2 bungkus pembalut yang isi 16 ya. Itu pemakaian itu. Jadi paling cepat itu 7 hari baru bersih. Itu udah paling cepat. Biasanya sampai 14 hari. Lama Jadi ya. ini yang 2 bulan terakhir ini malah dalam sebulan itu bisa 2 kali dapat. Baik, pendarahannya hebat Nah, ya. saya udah konsultasi juga ke dokter. Dokter sih dia bilang memang kalau miom seperti itu. Cuma karena sakitnya itu yang saya ininya juga kalau keluar darah itu seperti gumpalan-gumpalan gitu loh dok. Pertanyaannya Ibu? Nah pertanyaannya saya itu apakah harus diambil tindakan? Kemarin sih saya udah konsultasi ke dokternya bilang jangan karena bukan ganas atau apa katanya gitulah. Saya belum kurang mengerti juga. Jadi jangan dulu diambil tindakan apa-apa, kita terapi dengan obat dulu. Jadi sampai dengan saat ini saya diberi obat. Dan saya konsumsi juga ekstrak kunyit putih ya. Oke, baik. Nah, Pertanyaannya harus diangkat atau tidak miomnya gitu ya Bu ya, kira-kira ya? Iya benar. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter? Dari pemeriksaan ultrasonografi atau USG berapa ukuran miomnya? Kemarin terakhir udah 2 kali ya dok ya. Yang terakhir ini lebarnya 8,5, tinggi 9,5. Oke, cukup besar Sudah ya. cukup dokter? Oke, coba dijawab ya Ibu Sati ya. Terima kasih sudah menelpon nih. Baik, ini miom ini beda dengan polip ya dok ya? Beda. Bedanya beda dari dengan polip. pembentuknya. Dari asal jaringannya. Ya, kalau polip tadi terdiri atas vaskuler dan Kelenjar. epitel yang mengandung kelenjar. Kalau miom itu tumor jinak otot rahim. Ya, kalau dilihat dari miom yang tadi ya penanya itu ukurannya cukup besar ya, 8 kali 9 cm dengan usia di atas 40 tahun. Ya. Pada pasien dengan miom dengan menometoragi, ya karena dia menstruasinya banyak, menoragi dan ada perdarahan di luar menstruasi, metroragi ya. Usia di atas 40 tahun, memang kita harus pastikan satu ukuran miom. Yang kedua, apakah ada penebalan di dinding rahim? Ya. Kalau dengan ibu siklus mens dengan lama mensnya 14 hari, jumlahnya banyak. Kemudian dari ultrasonografi kita temukan penebalan dinding rahim. Memang idealnya kita harus melakukan pemeriksaan mikroskopis dari jaringan endometrium itu dengan cara kuretase. Ya. Jadi untuk menegakkan jadi kuretase pada miom dengan menometoragi berfungsi atau bertujuan untuk diagnostik dan terapi, ya, terapi untuk penebalan yang menyebabkan perdarahan lama, ya. Yang kedua diagnostik, nanti setelah dilakukan kuretase jaringannya akan dilakukan pemeriksaan mikroskopik disebut patologi anatomi, apakah ini termasuk jinak atau ganas atau hiperplasi yang tipe mana, atipik atau non atipik, ya, karena kalau yang atipik biasanya berisiko terjadinya tumor dan kanker. Iya, betul. Tapi tadi katanya masih jinak, berarti sudah dilakukan mungkin kuretasenya tadi ya dok? Jinak atau ganas, pemeriksaan standar atau gold standarnya adalah pemeriksaan mikroskopis atau patologi anatomis. Jadi harus dikuret dulu, diambil dulu, jaringannya harus diambil. Supaya tahu contohnya betul-betul ya, kira-kira ini jinak atau ganas. Ya. Kadang bisa juga di poliklinik pada saat kita rawat jalan, kita ambil sampel ya dengan menggunakan sedikit alat gitu, tapi tidak mewakili. Kalau sampel itu kan hanya vokal, kita ngambilnya hanya tempat tertentu. Kalau kuretase kan kita bisa ambil semua dinding. Memang itu harus dilakukan ya. Untuk diagnostik ya. Semoga menjawab ya Ibu Sati ya, tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan bisa dikonsultasikan lagi ke dokter yang mungkin pasti lebih paham ya dok ya, karena kan sudah memeriksa apakah anemia atau tidak, HB-nya berapa, karena biasanya miom dengan perdarahan banyak itu komplikasinya menimbulkan anemia dengan hemoglobin di bawah 10. Oke, semoga bisa dapat yang terbaik ya Ibu Sati ya. Percaya dengan dokternya pasti bisa dapat yang terbaik ya. Baik, dokter tadi kita sempat
bicara mengenai pengobatan dari miomnya tadi ya, pemeriksaannya untuk miom. Kalau yang polip sama seperti miom tadi ya dok? Polip untuk pengobatannya tergantung polipnya jenis apa. Kalau misalnya dia polip serviks atau leher rahim, kita dengan melakukan ekstirpasi. Ekstirpasi itu pengambilan polipnya itu. Kalau yang di jenis polipnya di rongga rahim atau polip endometrium, ditemukan menoragi atau menometoragi, kita bisa mengambil melalui kuretase. Sama seperti tadi yang miom itu ya. Oke. Tadi kan kita sempat bicara juga mengenai komplikasinya dok. Tadi saya sulit hamil. Tapi ini bisa juga berkembang polip ini jadi tumor dan juga kanker ya dok ya. Itu karena dari ganas tidak ganasnya lagi atau seperti miom atau seperti apa nih dok? Jadi polip itu setiap organ di dalam tubuh kita atau tumor, organ-organ pembenjolan yang tidak normal atau tumor, atau neoplastik itu harus kita ambil dulu. Kita ambil jaringannya, kemudian diperiksa mikroskopis apakah terdapat tanda-tanda keganasan atau tidak, dia jinak atau ganas ya. Memang polip serviks itu bisa menjadi salah satu tanda dari kanker leher rahim, ya. Walaupun tidak selalu ya, gambarannya sangat bervariatif pada kanker leher rahim. Kita perlu lakukan kalau misalkan memang ada keganasan, dilihat nanti jenis-jenis selnya di mikroskopis terlihat dia berasal dari serviks atau dari bukan kemudian setelah itu kalau memang pada pengobatannya harus dibuang misalnya ganas itu memang harus dioperasi atau dari obatnya bisa luruh atau seperti apa tuh dok? Untuk apa nih keganasan kalau apa? Polipnya tadi kalau yang leher rahim bagaimana, kalau yang di rahim seperti apa? Iya, kalau keganasan di polip ataupun di leher rahim sekarang banyak faktor yang dipertimbangkan ya, dia sudah punya anak atau tidak, kemudian kalau yang terutama yang kanker leher rahim stadium berapa ya, usianya berapa gitu ya. Memang secara ideal memang harus diambil. Tapi kalau dia belum punya anak, usia masih muda gitu ya, masih menginginkan anak, kemudian masih stadium 0, itu bisa dilakukan hanya pengambilan konisasi atau banyak teknik operasi ya tanpa mengambil rahimnya. Ya, jadi bisa diangkat saja polipnya ya. Tapi itu nanti bisa kembali lagi atau seperti apa sih dokter si polip ini setelah tadi sudah diambil? Kalau polip bisa kambuh ya, selama dia faktor-faktor yang predisposisi atau faktor-faktor penyebab itu masih ada, masih tetap bisa tumbuh lagi. Kalau tadi gaya hidup tidak seimbang tetap dilakukan, obesitas, jadi tetap aja ya bisa balik-balik lagi. Oke, nanti ngobrol lagi, kita angkat telepon lagi, kita jeda lagi ya dok ya. Baik, bagi Anda pemirsa yang masih punya pertanyaan kepada dokter seputar polip rahim ini, sekali lagi saya ingatkan masih bisa menghubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan, kenali gejala polip rahim, ini dia. Tips kesehatan, kenali gejala polip rahim. Menstruasi yang tidak teratur. Menstruasi dengan volume perdarahan yang berlebihan dan berlangsung lama. Perdarahan di luar siklus menstruasi. Perdarahan setelah menopause. Sulit atau bahkan tidak bisa hamil. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Dari tadi kita sedang bicara mengenai polip rahim. Bagi Anda yang ingin punya pertanyaan kepada dokter, ingin tanya langsung, hubungi kami di 0212903244 atau mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Baik dokter, tadi kita bicaranya mengenai gejala-gejala ini kan tadi pendarahan ya dok ya, tapi kalau polip itu nggak ada sakit apa-apa ya dokter? Nggak ada, gejala klinisnya tidak ada nyeri, tidak ada nyeri perut bawah ataupun seperti miom. Sakit, kalau tadi kan kalau miom pas menstruasinya sakit perutnya ya, kalau ini enggak, memang sama sekali tidak ada gejala apapun ya dari luar ya, cuma pendarahan tadi yang berlebihan pada akhirnya. Baik, nah ini kalau memang si polip ini kemudian didiamkan, tadi kan tergantung dari ganas atau tidak ganas bisa kemudian jadi kanker ya dok ya, tapi kalau didiamin aja bisa ada komplikasi apa lagi tuh dokter? Komplikasi dari polip sendiri satu, dia bisa karena perdarahannya dia banyak ataupun spotting ya, ataupun sketal bleeding, dia bisa menimbulkan gejala anemia, disebut anemia, ya anemia dengan tanda-tandanya lelah, sering pusing, lemas, karena dan sebagainya. Iya, bisa infertilitas, ya bila tidak diambil, atau dia mengarah ke arah keganasan. Yang tadi bisa jadi kanker pada akhirnya ya. Oke, nah dokter, ada yang istilahnya histeroskopi, itu apa tuh dokter? Jadi histeroskopi adalah suatu alat
seperti laparoskopi, ya, suatu pemeriksaan laparoskopi dengan menggunakan tabung serat optik yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, ya, dengan bantuan cairan NaCl, ya, untuk menghilangkan perdarahan-perdarahan yang ada. Kemudian dia melalui pembesaran seperti mikroskop dimasukkan ke rongga rahim yang dihubungkan dengan monitor TV, dengan alat TV. Dia sebagai alat diagnostik dan alat terapi dengan sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi, ya, 93 sampai 94%. Jadi bisa diteropong dari luar, diteropong, ya, dari dan luar. bisa buat terapi juga. Dan bisa buat terapi, bisa dilakukan ablasi juga. Oke, baik. Kita tahan sebentar, kita angkat telepon lagi ya, Dok, ya. Mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa? Di mana, Bu? Ibu Rini, Kebun Jeruk. Ibu Rini di Kebun Jeruk mau tanya apa nih ke dokter? Ini saya usianya 46. Sebelum bulan Mei, saya kalau main tuh sampai di atas 10 hari gitu. Terus habis itu tiba-tiba bulan Mei sampai sekarang nggak pernah main-main lagi. Itu apa ada hubungannya dengan polip nggak? Oke, baik. Itu aja pertanyaannya ya, Ibu Rini, ya. Iya. Dokter ada yang mau ditanya dulu ke Ibu Rini? Enggak ya? Oke, baik, coba dijawab ya Ibu Rini, ya. Baik, sebelum bulan Mei mensnya bisa lewat dari 10 hari. Setelah itu tidak mens lagi, ini menopause atau polip rahim atau apa nih, Ibu? Kalau dilihat tidak mens sama sekali itu, ya kemungkinan sih kecil, ya, polip rahim, ya. Tapi kemungkinan ada atau tidak memang harus dilakukan pemeriksaan inspekulo. Jadi menegakkan diagnostik dari polip itu sendiri, selain gejala klinis, kita harus lakukan pemeriksaan inspekulo. Inspekulo itu pemeriksaan dalam dengan menggunakan alat, sehingga vagina dan leher rahim kita terlihat dengan jelas. Ya. Oke, baik. Berarti tidak ada hubungan dengan polip rahim, tidak, ya? Kalau kemungkinannya dua antara menopause, jangan hamil ya, Dok, ya? Ada dua kemungkinan, premenopause atau ibu hamil. Hamil juga, ya, karena kan nggak tahu ya, Dok, ya. Tapi diperiksakan tetap kalau sudah lewat usianya tadi sudah premenopause harus kontrol terus, ya, supaya diketahui jangan sampai kecolongan begitu, ya, Ibu. Yang paling mudah yaitu tes kehamilan dulu, kalau misalnya untuk menyingkirkan kehamilan. Kalau misalnya negatif, ya kemungkinan gejala premenopause bisa. Oke, tapi tetap rutin, ya, dikontrol ke dokter supaya ditemukan langsung deh kalau ada apa-apa gitu, Ibu Rini, ya. Semoga menjawab, ya. Dokter, tadi kan penyebabnya ini ada yang tidak diketahui dari hormon tidak seimbang atau dari gaya hidup juga tadi bisa, ya. Berarti kalau untuk mencegah polip rahim ini seperti apa nih, dokter? Tadi setelah disebutkan, ya, penyebabnya salah satunya adalah inflamasi kronis atau infeksi kronis, ya, pada daerah leher rahim. Jadi cara mencegahnya, ya, lakukan hidup sehat, ya, dengan pola makan, mengurangi yang manis-manis atau berlemak, ya, supaya tidak terjadi obesitas, olahraga teratur, istirahat cukup, kemudian menjaga kebersihan genitalia, ya, menjaga kebersihan daerah kelamin kita. Bila ditemukan gejala yang adanya infeksi di leher rahim, ya segera periksakan dan obati. Karena memang menjadi penting, ya, kadang-kadang kita cuek aja tuh, ya, nggak tahu kalau misalnya ternyata kebersihan itu bisa juga jadi polip, ya, dokter, ya, ternyata. Baik. Nah, tadi kan kalau pengobatannya berarti bisa dilakukan kurat begitu, ya, dokter, ya, untuk polipnya ini. Selain itu ada yang lebih, kalau yang takut dikurat gitu, ada yang bisa dilakukan nggak tuh, dokter? Kalau dia tipenya yang polip serviks, bukan kuret, tapi ekstirpasi. Kalau yang polip rongga rahim, endometrium, itu dikuret pun bila ada indikasi seperti adanya menoragi atau menometoragi, ya, pada pasien di atas, ya, terutama di atas 40 tahun, ya, di mana resiko keganasan tinggi. Kalau pasien takut untuk dilakukan kuret, bisa juga dilakukan terapi hormonal, ya, diberikan terapi hormonal. Tapi itu kita hanya bisa menterapi, kita tidak bisa mendiagnostik jinak atau ganas, tidak bisa. Harus patologi anatomi dengan cara mengambil sedikit jaringan di dalam rongga rahim sehingga kita tahu itu jinak atau ganasnya. Oke, baik. Tadi kan ini adalah polip rahim adalah salah satu penyebab mungkin jadi sulit hamil, ya, dokter, ya. Kalau polipnya sudah diambil kemudian dikuret, berapa lama itu boleh hamil tuh, dokter? Sebenarnya tidak lama, ya, tidak sampai 1 tahun, ya, bisa 6 bulan karena endometrium itu tumbuhnya cepat, lukanya itu cepat tumbuh karena dia jaringan yang kaya akan vaskularisasi, sehingga pulihnya seperti halnya kuretase aja. Setelah kuretase pada pasien yang keguguran, itu 2-3 bulan sudah boleh hamil lagi, sebenarnya di atas 3 bulan sudah boleh hamil. Oke, baik. Nanti kalau misalnya sudah dikuret, kemudian ada timbul gejala lagi, itu pasti polip atau bagaimana tuh, dokter?
biasanya? Belum tentu, harus dilakukan pemeriksaan ulang. Ya, mungkin aja miom tadi ya dokter bisa. Atau yang lain lagi ya pastinya ya. Faktor lain. Oke, berarti yang harus dilakukan setelah kuret misalnya sudah selesai diobati, hal-hal apa nih yang harus dilakukan supaya tidak kembali lagi tuh polipnya tuh dokter? Polip apa dulu? Polip rahim, polip endometrium atau polip serviks? Dua-duanya nih dokter. Dua-duanya. Ya kembali lagi yang tadi sama aja kayak pencegahannya ya. Faktor risikonya pada pasien obesitas, diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi itu faktor risiko itu kita obati, kita kontrol ya dengan cara pola makan, cukup istirahat ya, kemudian makan makanan yang mengandung antioksidan, ya, menjaga kebersihan, yang utama juga menjaga kebersihan genitalia. Seandainya kita temukan ada gejala infeksi di daerah kelamin ya, seperti keputihan, ya, itu sudah tanda-tanda tuh ya, dokter, keputihan yang tidak normal ya, sebaiknya kita cepat periksakan dan obati. Oke, baik. Kalau lagi mengandung bisa ada polip nggak tuh dokter? Bisa juga bisa, ya? Ada pengaruhnya ke janin nggak tuh dokter? Sebenarnya sih tidak, pengaruhnya tidak langsung ya. Oke, baik. Dokter, terakhir ada tips dan trik terkait dengan polip rahim, bagaimana nih para wanita supaya bisa terhindar dari polip rahim, dan juga bagaimana kalau sudah menemukan polip rahim, langkah-langkah apa yang harus dilakukan nih dokter? Pencegahannya adalah 1, hidup sehat, olahraga teratur, menjaga pola makan, menjaga kebersihan genitalia, dan segera periksakan bila kita mendapati infeksi di darah kelamin ataupun perdarahan yang tidak normal. Oke, baik. Jaga gaya hidup terakhir ya dok ya, yang paling pentingnya supaya bisa tetap sehat, bisa hamil juga ya, bisa berkeluarga dengan baik pada akhirnya. Terima kasih ya dokter ya, sudah hadir di sini ya. Boleh lagi datang kapan-kapan kita bahas topik-topik lainnya ya dok ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menelpon, sudah berpartisipasi menyaksikan pembicaraan kita hari ini. Mohon maaf juga bagi Anda mungkin yang sudah menelpon tapi tidak terangkat, bisa menelpon di lain kesempatan. Tapi Anda bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami, caranya mudah sekali. Hubungi kami melalui SMS di 0889 800 5000 atau melalui Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Gandasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.